Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ibnu Said di acara ngaji online. Dan sekarang kita sudah memasuki edisi ke-10. Dan alhamdulillah pada hari ini ya kita diawali pada tahun baru ya yang 2021, kita memulai kembali aktivitas dengan harapan baru tentunya. Dan sahabat sekalian, alhamdulillah ngaji online ini adalah acara yang dipersembahkan dari Yayasan Mahkota Cahaya Abadi, dan insya Allah setiap pekan kita akan mengupdate terus. Jangan lupa like, subscribe, dan silakan share bila bermanfaat. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada edisi yang ke-10 ini sudah hadir bersama kita narasumber seorang dai internasional ya, dan juga salah satu pembina di Yayasan Mahkota Cahaya Abadi, Ustadz Mulyana LC. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat-sehat ya? wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik, sahabat Cahaya Hidayah Channel, pada ngaji online kali ini edisi ke-10 kita akan mengangkat satu tema dengan satu optimisme ya. Tentu saja kita akan mengangkat tema 1000 jalan menuju surga ya. Di awal tahun ini kita berharap Allah Subhanahu Wa Taala membukakan pintu-pintu kebaikan bagi kita semua, dan tentu saja di tengah kesulitan ini pasti ada jalan kemudahan. Dan kita sebagai seorang muslim tentu saja sangat meyakini bahwa ada hari akhirat yang jauh lebih baik daripada hari-hari saat ini. Baik, kita akan langsung saja masuk kepada pertanyaan dan pembahasan kita pada hari ini. Ustadz, hari ini kita akan membahas satu tema yang sangat menarik ya, tentang masa depan manusia pada umumnya gitu Ustadz ya. Yaitu hari akhirat Ustadz ya. Di mana kita nanti dihadapkan, mungkin setiap agama mungkin akan berbicara tentang hari akhirat gitu ya, dengan perspektif mereka masing-masing. Itu ada surga dan neraka. Dan surga ini salah satu representasi tempat yang sangat membahagiakan, dan kebahagiaannya itu bersifat abadi. Nah, bagaimana pandangan Islam tentang surga ini gitu ya, dan bagaimana manusia itu bisa mencapai bisa membayar harga dari surga tersebut ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah sahabat channel Cahaya Hidayah ya, insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara alam akhirat, yang ujung daripada kehidupan manusia itu di alam akhirat itu hanya dua, antara surga dan neraka. Dan setiap agama pun itu mempunyai keyakinan masing-masing. Terkhusus kita sebagai seorang mukmin, seorang muslim, keimanan kita kepada hari akhirat yang di dalamnya ada surga neraka merupakan salah satu daripada keyakinan rukun iman kita yang harus kita yakini akan adanya surga dan neraka. Nah, untuk mendapatkan surga ini memang bukan sesuatu yang gampang, tetapi ada yang harus kita harus kita lakukan. Karena kalau kita berbicara bayar, saya yakin juga surga tidak bisa dibayar, gitu kan. Karena kalau surga dibayar, orang yang punya uang pasti akan mengumpulkan untuk bagaimana dia bisa membeli surga itu. Dan itu merupakan salah satu
yang cukup adil dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Karena kalau berbicara bayar itu berbicaranya materi. Betul. Nah, sementara kalau berbicara materi itu adalah rezeki. Betul. Nah, sementara rezeki yang Allah anugerahkan kepada hambanya itu berbeda-beda. Betul, Ustaz. Gitu kan. Jadi kalau ukurannya itu surga dibeli, maka hanya orang-orang tertentu yang bisa membelinya, gitu kan. Oleh karena itu, satu yang cukup adil dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa mendapatkan surga itu bisa kita lihat di dalam surat Kahfi ayat 107. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihat. Jadi sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Baginya surga firdaus, tempat terakhirnya. Jadi di sini ada satu syarat ya untuk bisa menempati surga itu adalah selain iman adalah amal soleh. Dan amal soleh ini merupakan salah satu yang cukup adil untuk semua hamba, gitu kan? Karena semuanya bisa melaksanakannya. Betul. Berbeda dengan materi. Betul. Lalu apa itu amal soleh? Nah, kalau berbicara amal soleh di dalam bahasa Arab, wa amilus solihat, jadi ada amilu, ada as-solihat. Jadi kalau amilu dari amila, ya'malu, itu artinya semua bentuk amal, semua bentuk perbuatan secara umum. Gitu kan. Jadi amal apapun, perbuatan apapun secara umum masuk kepada amilu. Tetapi ketika masuk kepada solihat, gitu kan. Ini yang harus kita bedah, solihat itu apa? Kalau di dalam bahasa Indonesia, solihat itu kadang diartikannya baik. Ya kan? Ya. Jadi sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, beramal yang baik. Nah, kalau diterjemahkan dengan kata baik, kalimat soleh itu di dalam Al-Quran kata baik itu ada 5. Dan itu merupakan tingkatan. Gitu kan. Yang pertama, baik itu juga bisa disebut dengan thayyib. Nah, di dalam Al-Quran seperti dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhan nas kulu min thayyibati ma razaqnakum, gitu kan. Jadi wahai manusia, makanlah dari yang thayyib yang telah Allah rezekikan pada kalian. Gitu kan. Dalam ayat lain ditambahkan dengan halalan thayyiban. Kalimat thayyib itu diartikan kalau dalam terjemahan rata-rata baik. Tetapi baik dalam kata thayyib itu adalah berupa fisik. Sesuatu yang kita makan, yang kita konsumsi, yang menjadikan tubuh kita baik, fisik kita baik, nah itu adalah thayyib. Makanya tadi kaitan ayatnya dengan makan. Karena itu berkaitan dengan fisik, tetapi diartikannya kan baik. Seperti itu. Nah, tingkatan yang kedua adalah khair. Nah, kalau khair ini adalah sebuah sifat dari fisik yang baik. Jadi ketika kita Allah perintahkan untuk makan minum dari sesuatu yang thayyib, menjadikan fisik kita baik, gitu kan. Maka setelah itu kalau timbul sikap atau timbul darinya sifat baik, maka itu baru khair. Makanya dalam Al-Quran surat Al-Imran Allah berfirman, kuntum khaira ummah.
gitu kan. Kalian adalah sebaik-baik umat. Jadi khair adalah sifat. Setelah sifat ada tingkatan yang selanjutnya, yaitu ma'ruf. Nah, ma'ruf ini kalau tadi kan fisik ya, daripada thayyib, kemudian naik kepada sifat baik, khair. Setelah punya sifat, sikap. Nah, sikap ini ada di ma'ruf. Ma'ruf adalah sikap perbuatan kita yang baik. Jadi fisik kita yang baik, punya sifat yang baik, dan disikapinya juga dalam kehidupan dia bersikap baik, itu ma'ruf. Nah, sampai di sini belum cukup. Karena apa? Ada tingkatan yang keempat, yaitu ihsan. Dalam Al-Quran, hasan, ihsan itu juga ada dan diartikannya baik. Tetapi dia berbeda dengan yang tadi, yang ma'ruf, yang khair, yang thayyib, beda. Gitu kan. Karena ihsan ini yang akan membedakan dari sikap-sikap baik. Yang bersikap baik itu mau beriman, mau tidak beriman, gitu kan. Itu bisa bersikap baik. Orang non muslim, ada nggak orang yang sikapnya baik? Ada. Itu kan. Yang muslim bersikap baik? Ada. Sebaliknya juga. Betul. Yang muslim juga ada yang sikap tidak baik. Ya? Ada, gitu kan. Nah, disinilah ihsan tingkatan keempat yang akan menyaring dari sikap-sikap baik itu. Apa itu ihsan? Sebagaimana dijelaskan di dalam hadis Arba'in nomor 2, ihsan itu adalah anta budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi ihsan ini adalah sebuah saringan dari sikap-sikap baik yang akan menjadikan baik lagi apabila sikap baiknya itu karena Allah. Bukan karena sesuatu, tetapi karena Allah. Muslim walaupun dia beriman, tetapi kalau sikap baiknya bukan karena Allah, belum masuk kepada ihsan. Khawatirnya modus, Tat ya. Nah, jadi khawatirnya ada tujuan lain. Ada modus lain ya. Ada modus lain gitu. Allah. Itu amal baru nanti kita gabungkan dengan amal soleh. Nah, tadi kan baru sampai ihsan. Betul. Setelah ihsan baru yang tertinggi soleh. Nah, kalau soleh ini adalah sudah mencakup semuanya. Dari mulai fisiknya, sifatnya, sikapnya, dan tujuan sikapnya lillahi ta'ala, baru soleh. Jadi yang namanya amal soleh adalah amal yang mencakup tadi. Dalam dirinya fisiknya baik, sifatnya baik, sikapnya baik, dan semuanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, baru akan meraih soleh. Nah, kalau digabungkan amal soleh adalah amal yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, gitu kan. Kemudian dilaksanakannya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Said Qutb menjelaskan di dalam tafsirnya, amal soleh itu adalah buah yang alami dari iman seseorang. Dan adanya gerakan yang didorong dari hakikat iman dalam dirinya. Jadi siapapun yang beriman dan hakikat imannya kuat mantap, dia akan menggerakkan jasadnya untuk beramal soleh. Gitu. Nah, kalau ada orang yang dikatakan muslim beriman tetapi tidak beramal soleh, bisa jadi hakikat imannya tidak mantap sehingga tidak mendorong untuk bergerak beramal soleh. Nah, itulah pentingnya beramal soleh. Nah, kalau sudah beramal soleh baru masuk kepada tadi surat Kahfi tadi, innalladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Jadi baru akan mendapatkan surga kalau sudah beriman dan beramal soleh. Seperti itu. Nah, itu baru bagaimana pentingnya daripada amal soleh itu. Jadi intinya berarti cara untuk masuk surga itu bukan karena harta benda, bukan karena kepintaran orang saja, tapi amal soleh saja. Dan itu mencakup kalau kita
peras-peras tadi mungkin ada yang sifatnya terlihat, ada yang dalam batin Ustaz ya. Artinya dari dia dimunculkan dari batin ya, kemudian keluar dari amal zahir gitu Ustaz. Jadi seperti itu. Baik Ustaz, mungkin nanti kita akan lebih lanjut lagi menggali di fragmen kedua, sahabat Hidayah Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semakin menarik apa yang kita bahas di kesempatan kali ini. Kita akan kembali secara pesan-pesan berikut ini. Baik, sahabat Cahaya Hidayah Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi pada ngaji online edisi ke-10 kali ini. Kita kembali mengupas pembahasan kita hari ini, yaitu tentang 1000 jalan menuju surga. Kita kembali ke narasumber kita. Ustaz, tadi sudah dikupas ya, bahwa seorang itu masuk surga itu karena amal soleh lah Ustaz. Tapi amal kebaikan itu kan di persepsi manusia itu kan beda-beda saja. Ada yang mungkin menganggap ini baik, ternyata mungkin kita ketika melakukan sesuatu lah Ustaz ya. Kadang kita berpikirnya itu baik, ternyata orang menganggap itu sesuatu yang tidak baik gitu Ustaz. Nah, itu ukuran yang di dalam Islam itu seperti apa sebenarnya menilai tentang kebaikan itu sendiri Ustaz? Oh, baik. Ya. Berbicara kebaikan memang ketika manusia melihatnya gitu, tentunya setiap orang akan berbeda cara melihatnya. Betul. Karena setiap orang punya kelebihan dan kekurangan untuk sampai kepada kadar penilaian sesuatu itu baik atau tidak. Tetapi kalau kita kembali ke awal, ya sebelum kita lanjut, untuk masuk surga itu tidak hanya dengan amal soleh. Gitu. Oh, ada lain lagi Ustaz? Ada lain lagi. Amal soleh itu ya semacam jembatannya ya. Gitu kan. Karena ada hadis lain yang mengatakan la yadkhulul jannah bi amali. Ya kan? Jadi tidak masuk surga seseorang itu karena amalnya. Sampai ketika itu para sahabat bertanya pada Rasulullah, wala anta ya Rasulullah? Naam, walaan, termasuk saya. Gitu kan, apakah Anda juga ya wahai Rasulullah termasuk orang yang tidak masuk surga karena amalnya? Kata Rasulullah, naam. Illa kecuali Allah melimpahkan rahmat kepadaku. Nah, lalu bagaimana mensinkronkan antara ayat tadi gitu kan? Orang yang beriman, beramal soleh, Allah tempatkan di surga. Tetapi hadis mengatakan tidak masuk surga karena amalnya, tetapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bisa lihat lagi dalam surat Al-A'raf ayat 56 gitu kan. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu sangat dekat terhadap orang-orang yang muhsinin. Nah, muhsinin ini kan baik. Tapi kembali kepada kalimat asalnya dari ihsan, kan? Jadi kembali kepada pembahasan tadi di awal tentang ihsan, gitu kan. Jadi orang yang punya fisik baik, kemudian sifatnya baik, kemudian bersikap baik, ya, beramal yang baik, dan amal-amal baiknya itu dilengkapi dengan ihsan, yaitu karena Allah Subhanahu wa taala, maka itulah rahmat Allah dekat dengannya. Karena dekat rahmat Allah kepada orang yang muhsinin, yang beramal soleh karena Allah Subhanahu wa taala, dari situlah Allah akan menempatkannya di surga. Nah, dari ayat dan hadis ini, ukuran ihsan baik itu adalah bukan manusia yang mengukur.
Karena manusia punya keterbatasan untuk mengukur baik itu. Karena manusia dengan manusia yang lain itu setara. Sementara apa? Setara dia makhluk. Betul. Sementara kemampuannya beda-beda. Maka yang berhak menilai ihsan itu adalah Sang Khalik. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan makhluk itu. Maka ukuran kebaikannya adalah ukuran bagaimana Allah menilai itu baik. Tentunya kalau berbicara amal soleh, yang dikatakan baik adalah apa-apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya, kemudian Rasulnya juga mensyariatkan kepada umatnya. Tentunya syariat-syariat ini adalah yang dijadikan bentuk amal-amal perbuatan dalam kehidupan sehari-hari yang nantinya ada turunannya kewajiban, gitu kan. Ada yang sifatnya sunnah, tatawuan, ada yang sifatnya mungkin nanti mubah, gitu kan. Nah, ini adalah bentuk-bentuk amal, gitu kan, yang insya Allah saleh. Karena yang menentukan dari atas, ya. gitu kan, Sang Khalik, pencipta manusia. Kalau manusia yang menentukan, maka bisa beda-beda, akan berbeda-beda. Betul. Yang punya harta yang bisa dibeli yang baik, gitu kan. Betul. Gitu kan. Yang punya ilmu yang paham dengan ilmu yang baik, akhirnya nanti akan punya standar masing-masing yang berbeda-beda. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala yang menentukan, gitu kan, nilai baiknya, maka insya Allah itu akan lebih adil untuk manusia dan bisa dilaksanakan. Iya, kadang misalnya dalam satu suku misalnya ada perbuatan yang dianggap perbuatan sopan, ada yang lainnya tidak dianggap tidak sopan gitu Ustaz ya. Ini kan dalam Islam berarti ukurannya itu dari Sang Khalik gitu Ustaz ya. Seperti itu. Dan kadang misalnya gini Ustaz, kita tuh marah gitu ya, marah dalam hal yang sifatnya kebaikan lah gitu Ustaz ya. Tapi ada orang menganggap kita itu emosional gitu ya. Kemudian ada atau sebaliknya bisa jadi kita misalnya ada anggota keluarga kita yang melakukan kesalahan, tapi kita mendiamkan mungkin dengan maksud mendidik gitu Ustaz ya. Tapi ternyata di pandangan orang lain itu dianggap kita sebagai satu hal yang lemah gitu, tidak bisa mendidik. Nah, ini gimana Ustaz menyikapi perbedaan paradigma seperti ini Ustaz? Kalau kembali kepada ukurannya adalah yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala dan yang dicontohkan oleh Rasulnya, gitu, maka komentar manusia apapun komentarnya, kalau kita sudah standarnya adalah yang Allah syariatkan dan Rasul syariatkan, maka insya Allah komentar orang itu tidak akan bernilai. Dan Rasulullah juga bukan berarti tidak pernah marah, iya kan? Rasul juga pernah marah, gitu kan. Bisa dilihat hadis-hadisnya bagaimana, misalkan tentang seorang wanita yang mencuri, gitu kan. Kemudian para sahabat ketika itu menyuruh sahabat yang lain yang dekat kepada Rasulullah untuk minta keringanan, gitu kan. Rasul sangat tegas, gitu kan. Sampai kata Rasulullah, gitu kan, "Lau kanat Fatimah binti Rasulullah SAW, binti Muhammad, gitu kan, saraqat laqata'tu yadaha." Gitu kan. Walaupun kita tidak tahu ya bagaimana nada Rasulullah itu mungkin marah. Tetapi kalau dari redaksi hadis itu bisa dilihat kan bagaimana tegasnya Rasulullah, dan di situ ada sedikit unsur mungkin Rasulullah juga marah, gitu kan. Jadi tidak akan membiarkan, gitu kan, suatu kemungkaran, gitu kan, terjadi sampai dicontohkan, sampai kalau itu anaknya yang melakukan, dia akan melaksanakan, gitu kan, hukuman itu. Gitu. Jadi ukurannya marah, makanya marah dan benci kita itu harus karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena Allahnya apa? Ukurannya seperti apa? Nanti ada ukuran-ukurannya. Seperti tadi kita dalam rangka mendidik, gitu kan. Jadi ada mungkin kita salah satu alur bicara tetapi dengan intonasi yang mungkin agak tinggi, gitu kan, sehingga orang mengatakannya marah, gitu kan, atau semacam yang lainnya, gitu kan, yang dianggapnya di mata umum atau secara sekilas itu adalah marah, tetapi sebenarnya itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Maka semuanya marah, benci, termasuk cinta, gitu kan, harus karena Allah Subhanahu wa taala.
Iya, iya. bukan karena nafsu. Berarti Gitu. ukurannya itu karena Allahnya itu Ustaz ya? Iya, itu penting. Betul, betul. Dan Gitu. mengikuti sunnah Rasul tentunya. Tentunya ada arahannya dari Iya, sunnah iya. Rasulullah SAW. Iya. Baik, selanjutnya Ustaz, ini kalau misalnya surga itu dia apa atas kebaikan gitu Ustaz. Iya. Kira-kira kebaikan apa saja Ustaz yang bisa mengantarkan seseorang itu ke surga Ustaz? Oh, kalau berbicara kebaikan yang akan mengantarkan ke surga, ini banyak sekali. Banyak Ustaz ya? Banyak. Dan kenapa dibilang banyak? Ini juga salah satu bukti adilnya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena setiap manusia itu punya kecenderungan tertentu. Ada orang yang cenderungnya sholat, maka dia akan rajin sholat. Rajin sholat ya? Gitu kan. Maka insya Allah dengan sholatnya itu pun gitu kan akan memasukkannya ke surga. Di dalam sebuah hadis Rasulullah katakan, man shallal bardaini dakhalal jannah. Masya Allah. Gitu kan. Barang siapa yang sholat al-bardaini, itu adalah para ulama mensyarahkan hadis ini. Al-bardaini itu adalah sholat subuh dan asar. Ini dua waktu yang cukup berat. Subuh dan asar ya? Subuh dan asar. Jadi bayangkan yang sholat subuh dengan asar aja, itu kata Rasulullah dakhalal jannah. Di dalam hadis lain, kalau tadi kan sholat wajib ya, dalam hadis lain disebutkan, barang siapa yang sholat 12 rakaat tatawu'an, sholatnya sunnah, itu kan sholat qobliyah, ba'diyah, itu kan ada qobliyah subuh 2 rakaat, kemudian ada qobliyah zuhur 4 rakaat, gitu kan, ada ba'diyah zuhur 2 rakaat, kemudian ada ba'diyah maghrib 2 rakaat, dan ada ba'diyah isya itu 2 rakaat. Kalau ditambahkan semuanya adalah 12 rakaat. Nah, kalau itu dilakukan secara rutin kata Rasulullah, itu kan maka tidak ada yang akan menghalanginya, gitu kan, masuk surga kecuali kematian. Jadi kalau sudah meninggal dia akan masuk surga. Itu pintu sholat. Pintu sholat ya? Gitu kan. Belum pintu yang lainnya. Ada juga pintu-pintu pintu puasa misalkan ya. Kan ada di surga itu babur royan. Iya. Ada orang yang cenderungnya berpuasa. Rajin puasanya. Rajin puasa. Di zaman Rasulullah kan ada kan. Iya. Ada sampai ada orang yang satu mau puasa aja, gitu kan. Iya. Yang satu nggak mau nikah, gitu kan. Gitu. Yang satu pinginnya sholat malam terus. Iya, iya. Jadi kecenderungan orang itu untuk beramal beda-beda. Beda-beda. Karena kemampuannya berbeda-beda. Iya, iya. Jadi kalau ada orang rajin puasa, jangan suka melihat ente yang kamu misalkan Anda yang tidak sholat, gitu kan, yang tidak puasa, berarti tidak sama. Kecenderungan orang itu berbeda-beda. Beda-beda ya. Gitu kan, kemampuannya berbeda-beda. Dalam hadis lain misalkan ada sesuatu yang sifatnya mungkin remeh, tapi Rasulullah melihatnya di surga. Sampai Rasul katakan, laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah, gitu kan. Sungguh saya telah melihat seorang laki-laki mondar-mandir di surga. Gitu kan. Apa kata Rasulullah? Fi syajaratin qata'aha min dhahri tariqi kanat tu'din nas. Sungguh saya melihat seorang laki-laki mondar-mandir di surga. Artinya dia tinggal di surga. Iya. Karena apa? Mondar-mandir di surga. Ya taqallab fil jannah. Kata Rasulullah apa? Sebabnya apa? Fi syajaratin. Hanya karena dia memotong pohon ranting yang ada di pinggir-pinggir jalan, di mana ranting itu kanat tu'din nas. Di mana ranting itu suka mengganggu, menghalangi perjalanan manusia, maka dia selalu memotongnya. Ternyata orang itu dilihat oleh Rasulullah berada di surga. Masya Allah. Dan lagi banyak-banyak pintu-pintu lain kebaikan itu yang akan menyebabkan kita masuk surga. Masya Allah. Kalau dalam hadis Tirmidzi misalkan Rasul bersabda gitu kan, ayyuhan nas afsus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Wahai manusia, sebarkan salam. Sebarkan salam itu bisa kita kalau ketemu sampaikan salam, ucapkan salam. Juga dalam bentuk lain selalu kita
bersikapnya orang lain tuh merasa aman dengan kita, itu juga afsus salam. Tidak mesti dengan assalamualaikum. Iya. Sikap Menciptakan amal perdamaian gitu Ustaz, kan, menjadikan orang di sekitar kita Aman. aman, itu juga masuk afsus salam. Kemudian imut to'am, kita ngasih makan. Kalau kita punya rezeki gitu kan, yang punya harta bisa berbagi dengan imut to'am gitu kan. Kalau kita tidak punya rezeki, wasilul arham, sambung silaturahim gitu kan. Nah, kalau itu nggak bisa juga, ada amal yang setelahnya, yaitu wasallu bil laili wan nasu niyam, salat malam. Manusia pada umumnya tidur, yang salat malam itu sedikit. Iya, iya. Maka kata Rasulullah, tadkhulul jannata bisalam, masuk surga dengan aman gitu kan. Dan banyak lagi hadis-hadis yang berbicara bagaimana kebaikan itu akan menempatkannya di surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata amal soleh itu banyak, dan ternyata ada amal-amal kecil yang punya efek besar Ustaz ya. Oh ya. Sebagaimana tadi cerita Rasul tadi itu ya, ya ada yang bolak-balik mondar-mandir ke surga, itu ternyata amalnya juga kalau kita lihat mungkin sepele gitu Ustaz. Iya. Kalau saya juga teringat Ustaz tentang satu kisah yang Rasulullah itu bercerita tentang ada seorang wanita pezina ya, yang dia kemudian menolong seekor anjing gitu. Itu merupakan salah satu sebab dia masuk surga gitu. Mungkin bukan masalah amalnya mungkin Ustaz ya tadi. Mungkin terkait dengan tadi rahmat Allah itu kali Ustaz yang membuat betul. dia menjadi masuk surga gitu Ustaz. Dan apakah ada hal lain Ustaz yang mempengaruhi amal itu yang tadinya kecil itu bisa jadi besar Ustaz? Nah, berbicara tentang amal yang mungkin anggap remeh, kecil, apakah bisa menjadi besar? Tentunya kalau kita kembali kepada sekitar kita, seperti kita setiap hari kalau kita ambil pasir sejumput dikumpulkan, tentunya akan menjadi gunung juga kan. Nah, begitu juga amal kita. Nah, salah satu yang mungkin bisa kita ambil pelajarannya adalah kisah Bilal. Ya kan? Bilal itu adalah salah satu sahabat Rasulullah yang dekat dengan Rasulullah dan muadzin Rasulullah SAW. Suatu hari Rasulullah ya berbicara kepada Bilal, dan Rasulullah bertanya gitu kan tentang arja amalin. Kira-kira wahai Bilal, amal yang paling engkau yang paling baik engkau lakukan itu apa? Sehingga aku mendengar terompahmu itu di surga. Masya Allah. Gitu kan. Kata Bilal, saya tidaklah melakukan toharoh gitu kan, baik itu di waktu siang, di waktu malam. Jadi dia selalu toharoh. Jadi kalau dia batal wudu, dia wudu lagi, toharoh. Nah, setelah toharoh itu, dia selalu melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Sunnah 2 rakaat ya. Sunnah wudu ya. Iya. Ada yang mengatakan sholat sunnah syukrul wudu atau apa. Yang jelas di dalam hadis itu, setiap dia habis toharoh, baik siang atau malam, Bilal mengatakan, saya selalu melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Ya, karena menurut Bilal itulah yang dia sering lakukan. Jadi walaupun mungkin sepele sholat sunnah, gitu kan, dan juga wudu gitu kan, orang batal wudu gitu kan, mungkin kan sepele, gitu kan. Walaupun mungkin kalau di Arab yang begitu susah air juga sebenarnya berat kalau wudu terus gitu kan. Apa zaman dulu ya, kalau zaman sekarang kita di Mekah Madinah air melimpah. Gitu kan. Tetapi kita lihat dari perbuatan kecilnya itu, tetapi dilakukan terus menerus, gitu kan. Maka kata Rasulullah, gitu kan, yang sedikit terus menerus itu lebih baik daripada kita melakukan yang besar, tetapi habis itu kita nggak melaksanakannya lagi, gitu kan. Seperti itu. Berarti konsistensi itu Ustaz ya, beramal gitu. Konsistensi itu bisa membuat amal jadi besar. Ya, insya Allah walaupun sedikit akan besar. Baik, pemirsa Cahaya Channel dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semakin dalam pembahasan kita, dan tentu saja banyak hal yang masih perlu kita kupas, tapi setelah pesan-pesan yang berikut ini.
Baik, kembali lagi bersama ngaji online edisi ke-10. Ngaji online kita kali ini masih membahas pembahasan terkait dengan bagaimana kita mendapatkan surga ya. Dan ternyata memang ada 1000 jalan kebaikan untuk menuju surga. Dan pemirsa Cahaya Hidayah Channel dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembahasan di fragmen yang terakhir ini ya. Ustaz, tadi kan sudah disebutkan ya, banyak sekali amal kebaikan yang ternyata bisa diambil oleh seorang manusia gitu ya. Dan bisa disesuaikan dengan kecenderungannya ternyata gitu ya. Ini mungkin salah satu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita melihat perintah agama itu kan banyak sekali Ustaz ya. Sampai ada yang sifatnya wajib, sunnah gitu ya. Dan itu semuanya cara kita untuk mendapatkan rahmat Allah dan masuk surga. Nah, pertanyaannya kemudian dari sekian banyak amal tersebut kan tentu saja kita terbatas nih Ustaz ya. Artinya waktu kita terbatas, waktu cuma 24 jam Ustaz. Tapi dengan amal-amal yang sangat luar biasa banyak itu gitu ya. Bahkan kalau sunnah aja kalau kita ngikutin tuh Ustaz, kayaknya nggak bisa semua tuh Ustaz. Nah, apa mungkin tips-tips atau katakanlah sikap kita sebagai seorang muslim itu gitu ya, menghadapi amal yang banyak terus keterbatasan waktu. Ada mungkin standar-standar ibadah harian yang mungkin bisa menyampaikan kita atau syarat kita masuk surga gitu. Baik. Ya, memang kalau kita perdalam lagi tentang amal-amal kebajikan yang menjadi jalan masuk surga itu memang sangat banyak sekali. Di kitab Riyadhus Shalihin itu kan ada bab gitu kan, kasratut turuq al khair gitu kan. Jadi banyak jalan kebaikan yang ujungnya nanti ya ke surga gitu kan. Nah, amal itu memang banyak. Tetapi kita harus punya skala prioritas. Gitu kan. Jadi amal itu ada yang bersifatnya wajib. Nah, ini adalah prioritas utama. Gitu. Karena yang bersifat wajib ini harus kita lakukan. Kalau kita tinggalkan, maka kita berdosa. Gitu kan. Nah, semampu kita harus mengeluarkan kemampuan tenaga kita gitu kan untuk agar tertunai semua kewajiban ini. Misalkan dalam sehari semalam sholat fardu, maka ini jangan sampai ditinggalkan sholat fardu ini. Dan masya Allah, sesibuk apapun insya Allah, manusia apapun dengan sesibuknya, dengan kesibukan yang padat, insya Allah bisa melaksanakan sholat fardu ini. Karena sholat fardu ini nggak cukup waktu lama. Setiap sholat paling 5 menit. Ya, bahkan sholat itu saking pentingnya, kalau kita misalkan nggak bisa dalam kondisi yang normal seperti berdiri kita kan bisa duduk, berbaring, bahkan kalau cuman isyarat pun itu bisa sholat itu. Itu sholat wajib. Nah, dan kewajiban yang lainnya yang paling dekat ya memang sholat karena dia rutinitas. Tapi kewajiban yang lainnya kan yang seperti zakat. Zakat itu kan bagi yang punya harta doang, ya kan? Yang punya harta sudah sampai haul, nisab gitu kan, baru wajib zakat kan? Artinya tidak semua orang. Semua orang gitu bisa kan. Orang miskin yang belum punya harta banyak, belum kaya, nggak masuk ke punya kewajiban gitu kan. Kemudian haji yang mampu, itu pun setahun sekali. Betul. Itu kan. Nggak setiap tahun. Gitu kan. Kalau sekali haji cukup. Gitu kan. Gitu. Dan kewajiban yang lainnya itu insya Allah kalau kita bisa memahaminya dengan benar dan tahu waktu-waktunya, kewajiban itu akan terlaksana dengan baik. Kita sebagai muslim pasti kalau kita paham benar kewajiban-kewajiban dari Allah kepada kita, kita paham punya ilmunya, insya Allah kita akan bisa mengaturnya. Orang-orang yang suka mengatakan saya sibuk, saya nggak bisa melaksanakan, itu rata-rata tidak paham terhadap kewajiban dari Allah. Yang paham aja belum tentu bisa, karena habis paham harus bisa memanage waktu. Gitu kan. Gitu. Nah, baru yang kedua setelah wajib yang sifatnya sunnah. Nah, sunnah ini memang lebih banyak. Tetapi juga ada sunnah yang sifatnya prioritas. Gitu kan. Misalkan kalau sholat ada sunnah ba'diyah, qobliyah, itu kan yang lebih prioritas, gitu kan. Nanti kalau sudah sunnah qobliyah ba'diyahnya lancar,
baru bisa tambahkan dengan misalkan qiyamul lail, gitu kan. Qiyamul lail sudah lancar, nanti sholat duhanya. Terus kalau yang ini bisa, tambahkan dengan sholat-sholat yang lainnya yang disunahkan. Tambahkan lagi dengan sunnah-sunnah yang lainnya. Jadi ada tingkatan-tingkatan, dan tingkatan itu akan kita ketahui kalau kita punya ilmunya. Kalau kita tidak punya ilmunya, kita nggak tahu mana yang harus prioritas. Nah, jadi untuk kita tahu prioritas juga kita harus tahu ilmunya, agar kita tahu mana yang harus didahulukan, mana yang bisa nanti. Gitu. Ya, jadi kadang ini Ustaz, kita dihadapkan misalnya hal wajib dengan ketemu wajib ini Ustaz ya. Misalnya kadang misalnya ada apa? Ketika kita sholat gitu ya. Sholat ini kan wajib Ustaz ya. Yeah. Tapi ternyata ketika sholat itu kita ingat ternyata ada amanah yang belum dikerjakan nih Ustaz. Yeah. Ada apa kewajiban misalnya janji ketemu orang kan katanya juga wajib gitu ya wajib. Yeah. Wajib apa ketika kita berjanji ketemu orang misalnya itu juga wajib gitu. Nah, itu dalam kondisi seperti ini wajib ketemu wajib ini apa yang bisa harus kita lakukan? Iya. Jadi di situ ada dua. Yang satu kewajibannya kita kepada Khalik kita. Yang satu kewajiban kita dengan setara kita makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sama Khalik yang menentukan waktunya adalah Khalik. Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah menentukan waktu kewajiban kepada kita, ini kita nggak bisa merubah. Tapi kalau ukurannya kewajiban dengan sesama makhluk, itu kan kita membuat perjanjian itu kan tidak harus kan, gitu kan, sesuatu yang sifatnya mubah. Tetapi ketika kita sudah membuat perjanjian, maka perjanjiannya wajib ditepati. Nah, agar kita tidak bentrok dengan kewajiban itu, maka buatlah perjanjiannya jangan dibentrokkan dengan kewajiban yang sudah diatur langsung dari pencipta kita. Gitu. Jadi yang salah adalah kita memanage waktunya. Jadi jangan dibentrokkan. Waktu asar jam 3. Nah, kita bikin perjanjian meeting jam 3 juga. Nah, sebagai muslim tidak begitu. Kalau muslim yang paham tahu gitu kan. Mau bikin meeting gitu kan. Jam sore apa siang? Kalau siang berarti kan ada sholat duhur, gitu kan. Maka kalau dia muslim yang paham, dia akan membuat jadwal meeting setelah waktu duhur. Jadi dia manage ya. Iya. Nah kadang juga gini Ustaz, biasa di beberapa masjid ya itu mengadakan taklim itu kan setelah setelah maghrib ya. Kemudian biasa ada jeda isya gitu ya. Akhirnya dipanjangkan sedikit lah isyanya dimundurin gitu ya. Nah ini kan ketemu wajib artinya menuntut ilmu itu wajib gitu ya. Kemudian menaikkan sholat itu juga wajib gitu. Itu dalam kondisi seperti ini kan sama-sama hablum minallah gitu. Itu apa sikap seorang muslim gitu? Apakah boleh kita memundurkan gitu ya artian sholat isya itu misalnya ke jam apa gitu selesai taklim gitu ya. Itu seperti apa? Iya. Ini terkait dengan taklim dengan sholat. Ya tentunya kalau dua amal ini kita sandingkan, kewajiban sholat masih taklim. Walaupun sifatnya taklim, tolabul ini juga sifatnya wajib juga. Gitu kan. Maka kalau ini solusinya ya, kalau kita bisa hentikan dan taklimnya, atau kalau saya sebagai ustadznya gitu ya, kalau saya sih lebih menyarankan bikinlah materi itu kalau memang pengajiannya maghrib ke isya gitu, itu adalah selesainya di menjelang isya. Gitu, kan? Udah diukur saja. Jadi kita sendiri yang harus mengukur gitu sebagai ustadznya gitu kan, agar ketika isya kita bisa sholat tepat waktu, karena bagaimanapun sholat tepat waktu itu lebih afdal. Gitu kan. Nanti baru setelah itu kita mungkin kasih pengumuman kalau mau ada yang jawab, kita bisa lanjutkan setelah sholat. Gitu kan. Walaupun memang ada juga kalau masalah hadis ya, mengakhirkan sholat isya juga sebenarnya boleh, tetapi tetap sholat di awal waktu itu adalah lebih baik. Sebaiknya misalnya gini ketika ada amalan-amalan sunnah, amalan sunnah itu kan banyak ya. Iya. Kita tentunya kan
kita ini misalnya kita dalam momen itikaf lah, Ustaz. Itikaf itu kan banyak waktu saja kita melakukan amal sunnah. Kira-kira prinsipnya gimana, Ustaz, agar amal sunnah itu apa yang kita prioritaskan? Apakah yang memperbanyak jumlah kuantitas misalnya sholat lama banyak gitu, banyak sholat, atau memang fokus pada kualitas amalnya itu, misalnya baca Quran tambah tadabburnya atau jadi memperbaiki tajwidnya gitu. Gimana yang perlu kita prioritaskan kondisi lapang seperti itu? Ya. Dalam kondisi lapang seperti itikaf gitu kan, amal seperti apa yang harus kita prioritaskan? Tentunya kita lihat apakah amal itu personal atau berjamaah, gitu kan? Kalau sifatnya personal, tentunya kembali kepada kemampuan personal, gitu kan? Ada kemampuan personal itu kalau sholat dia lebih kuat, ya sudah lakukan sholat. Ada personal itu kalau baca Quran kuat bisa berjam-jam, ya udah laksanakan itu sesuai kemampuan. Gitu kan. Ada yang kuatnya bacanya Al-Quran sedikit, tetapi dia tadabburnya bisa, dia bisa memahaminya, bisa mencari tafsirnya, gitu. Itu juga bagus, gitu kan. Itu yang personal, karena setiap personal itu punya kelebihan dan kekurangan, gitu. Makanya kalau kita itikaf, kita lihat jamaah itikaf itu beda-beda. Satu zikir, yang satu tidur, yang satu sholat, karena kemampuannya beda-beda. Beda lagi kalau misalkan amal itu dilakukan, diorganisir, betul. Gitu kan, oleh DKM-nya gitu. Nah, kalau yang sifatnya diorganisir, nah disitulah fungsi organisasi, ya, semacam DKM itu sejenisnya, yang harus bisa memahami kondisi jamaah untuk membuat sebuah program yang bisa diikuti bersama. Misalkan taklim. Jadi sebelum setelah Isya malam itikaf itu ada taklim dulu, gitu kan. Hampir semua bisa. Tetapi ingat, taklim juga tidak semua orang bisa kuat duduk lama. Gitu. Jadi juga jangan lama-lama. Jadi ada juga kesempatan orang untuk beramal personal masing-masing, gitu kan. Jadi itu seperti itu kira-kira. Terakhir Ustaz, mengakhiri diskusi kita, boleh nggak kita ketika beramal sunnah itu, Ustaz, itu milih-milih yang pahalanya yang gede, Ustaz? Ya, misalnya ketika tadilah waktu lapang gitu ya, apalagi sekarang pandemi ini kan banyak di rumah nih, Ustaz ya. Kita milih mungkin karena sudah pernah belajar misalnya gitu ya, dia pilih yang amalannya gede misalnya gitu ya, misalnya sholat syuruk misalnya gitu ya, katanya amalnya lebih banyak menyerupai umrah dan haji misalnya gitu ya, akhirnya itu yang diutamakan misalnya gitu, atau khatam Quran misalnya gitu. Tapi mungkin sunnah-sunnahnya mungkin agak sedikit terganggu nih dengan dengan memprioritaskan seperti itu. Apakah boleh seperti itu, Ustaz? Memprioritaskan satu amal, gitu kan, tetapi mengganggu amal yang lain, itu sebenarnya tidak baik, gitu kan. Jadi yang baik adalah kita memprioritaskan amal tetapi tidak mengganggu amal yang baik. Apalagi kalau sampai mengganggu kewajiban. Nah, ini lebih bahaya lagi. Jadi kita mengutamakan amal yang sunnah misalkan, apalagi itu amal sunnah, tapi meninggalkan kewajiban, itu kan tidak baik, gitu kan. Seperti misalkan orang qiyamul lail, gitu kan. Dia sholat malamnya kuat, 11 rakaat, bacaannya panjang. Menjelang subuh, karena Rasulullah pernah mencontohkan tidur sebentar, dia tidur bablas. Subuhnya jam 6 misalkan tidak tepat waktu. Itu mendahulukan yang sunnah tetapi mengalahkan yang wajib. Maka itu tidak baik, gitu kan. Jadi kita harus ini, dan yang terpenting juga setiap amal kita harus karena lillahi ta'ala, kembali kepada ihsan tadi, gitu kan. Karena kalau kita kembali kepada ihsan tadi, amal kita karena Allah, maka kita amal apapun akan kita lakukan. Mampu kita apa, ya kita bisa lakukan, gitu. Dan kalau karena Allah, sekecil apapun amal kita itu, famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Jadi barang siapa yang beramal sekecil apapun amal itu akan dia dapatinya nanti. Jadi jangan lihat kecilnya pahalanya, gitu kan.
Jangan lihat besarnya pahalanya itu. Iya. Kalaupun pahalanya besar, tetapi karena tidak Allah, bukan karena Allah Subhanahu wa taala, ya enggak ada, haba'an mansura. Masya Allah. Iya. Seperti debu bertebangan aja enggak ada nilainya. Betul. Gitu kan. Jadi kecil besar pahala dari amal itu kembali kepada ihsan tadi, karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi tergantung niatnya, Ustaz ya. Ya. Jadi kadang niat itu bisa membuat amal itu jadi besar, kadang jadi kecil juga gitu ya. Ya. Kadang niat gitu. Amalnya kecil, tetapi karena Allah Subhanahu wa taala besar nilainya Besar di sisi nilainya. Allah Subhanahu wa taala. Seperti Baik, Ustaz, tak terasa sudah di penghujung acara, Ustaz. Iya. Dan tentu saja kita masih pengen mengupas lebih lanjut ya terkait dengan amal soleh, apalagi tadi amal soleh itu ternyata banyak gitu, Ustaz ya. Iya. Dan mudah-mudahan insya Allah kita di edisi lain mungkin kita bisa melanjutkan pembahasan sejenis seperti ini, insya Allah. Baik, pemirsa Cahaya Hidayah Channel, sampailah kita di penghujung ngaji online edisi ke-10 ini. Dan bagi sahabat sekalian yang ingin berpartisipasi dalam donasinya di Yayasan Mahkota Cahaya Abadi, silakan bisa menghubungi nomor kontak yang ada di deskripsi gitu ya. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada para donatur yang sudah berpartisipasi atas terselenggaranya program-program Cahaya Hidayah Channel ini, dan juga untuk program-program yang lain seperti Pondok Quran dan kegiatan-kegiatan lain yang dinaungi oleh Yayasan Mahkota Cahaya Ibadi. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai berjumpa lagi pada kesempatan lain pada tema-tema yang jauh lebih baik lagi dan jauh lebih menarik lagi, insya Allah kedepannya kita akan kupas lebih lanjut lewat ngaji online ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share bila bermanfaat, dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.